Hypodermic needle theory memiliki arti bahwa apa yang disajikan media massa seperti koran, televisi, dan media online secara langsung memberi rangsangan pada diri audiens. Audiens anggota dari masyarakat dianggap mempunyai ciri khusus dan tidak mempunyai sedikit kontrol. Dengan kata lain, tidak ada campur tangan di antara pesan yang disampaikan dengan penerima. Artinya pesan yang sangat jelas dan sederhana akan jelas dan sederhana pula direspon oleh masyarakat. Jadi antara penerima dengan pesan yang disebarkan oleh pengirim, tidak ada perantara dan tidak ada umpan balik dari penerimanya. Teori jarum hipodermik juga dikenal sebagai teori peluru. Adalah model komunikasi searah yang mengasumsikan bahwa media massa memiliki pengaruh langsung, segera, dan sangat menentukan terhadap khalayak yang dianggap pasif atau mudah dipengaruhi. Oleh itu, teori ini berasumsi bahwa elemen-elemen komunikasi seperti komunikator, pesan, dan media memiliki pengaruh kuat dalam komunikasi. Model ini banyak digunakan pada penelitian terkait dengan pengaruh atau efek media massa pada khalayak. Teori jarum hipodermik atau jarum suntik merupakan teori klasik mengenai proses terjadinya efek media massa yang sangat berpengaruh. Baik, selanjutnya adalah materi tentang teori berpusat pada media. Teori berpusat pada media itu ada 3. 1. Bulat teori hipodermik. 2. Teori penentu agenda. 3. Asumsi inti dan pernyataan. Bulat teori hipodermik adalah model komunikasi searah yang mengasumsikan bahwa media massa memiliki pengaruh langsung, segera, dan sangat menentukan terhadap khalayak yang dianggap pasif atau mudah dipengaruhi. Teori ini mengasumsikan bahwa media menyuntikkan pesan langsung ke dalam khalayak yang pasif dan langsung terpengaruh oleh pesan tersebut. Khalayak dianggap tidak dapat menghindari pengaruh media dan dianggap sebagai sasaran empuk. Teori ini banyak digunakan pada penelitian terkait pada pengaruh efek media massa pada khalayak. Selanjutnya adalah teori penentu agenda. Teori penentu agenda atau agenda setting teori adalah teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang penting bagi publik. Teori ini menggambarkan kemampuan media berita untuk memengaruhi arti pentingnya sebuah topik kepada pandangan publik. Semakin sering sebuah informasi atau isu tampil di media, maka hal tersebut akan tersimpan dalam memori khalayak yang jelas. Teori ini memiliki 2 asumsi dasar, yaitu pers dan media tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuknya, serta konsentrasi media pada beberapa isu, dan subjek membantu publik menganggap isu-isu tersebut sangat penting daripada isu-isu lainnya. Teori ini memiliki 3 tipe. Pertama, pengaturan agenda, yaitu media agenda setting, public agenda setting, dan policy agenda setting. Teori ini sering digunakan dalam penelitian terkait pengaruhnya media massa pada khalayak dalam pekerjaan public relation yang berkaitan dengan media relation. Teori asumsi dan inti pernyataan tidak termasuk dalam teori komunikasi massa yang umum dikenal. Namun, terdapat beberapa asumsi dan inti pernyataan yang menjadi bagian dari beberapa teori komunikasi massa. Yang pertama, itu ada asumsi dari teori komunikasi tinggi. Yang kedua, ada asumsi mendasar dari teori penggunaan dan kepuasan. Yang ketiga, ada inti dari teori penggunaan dan kepuasan terletak pada asumsi bahwa anggota itu khalayak secara aktif mencari media massa untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Teori uses and verification adalah pendekatan untuk memahami mengapa dan bagaimana orang secara aktif mencari media tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teori ini merupakan pendekatan yang berpusat pada khalayak untuk memahami komunikasi massa. Teori ini mengasumsikan bahwa khalayak memiliki motivasi pribadi dalam menggunakan media dan media itu menawarkan kepuasan yang diharapkan oleh khalayak. Teori ini menekankan pada motivasi dan kebutuhan yang dirasakan oleh anggota khalayak. Lalu terdapat 5 jenis kebutuhan dan kepuasan, yaitu kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan integrasi pribadi, kebutuhan integrasi sosial, dan yang terakhir ada kebutuhan bebas ketegangan. Terima kasih. You don't even know